sudah nggak nyaman. Sekarang rame-rame orang pergi ke umroh. Barangkali Allah di sono kali. Iya, iya, iya. Oh benar, karena pikirannya Allah di sana. Di Masjid Nabawi sholatnya beneran. Imamnya sujud kagak tahu. Soalnya merembang. Ketinggalan. Saking khusyuknya. Saking khusyuknya. Khusyuk itu. Iya benar. Udah diem kita ngaji. Dah, sampai di mana tadi? Ya itu dia. Itu dia. Dia meyakini. Iya. Karena dia meyakini Allah ada di sana. Baik, hari ini kita akan lakukan bagaimana kita praktekkan. Puasa itu ibarat begini. Ini luar itu cangkangnya. Ya, cangkangnya itu kulitnya seperti kura-kura. Nah kura-kura kan ini cangkangnya luarnya tuh. Ah, yang di dalam kan ininya tuh. Yang ini kepala cangkang. Pakai ditengok begini, udah paham aja. Paham. Ya saya mau lihat muka kura-kura. Mirip selampe. Nah, Iya, umpamanya. Si cangkang ini kan mengikuti gerakan yang di dalam. Nah, belok kemari, dia mau ikut kemari. Mau jungking, ikut jungking. Ikut jeklak. Yang dalam itu tergantung, yang luar ini tergantung dalamnya. Betul nggak? Kalau dalamnya sholatnya kesana kemari, nah jiwanya juga kacau. Gitu ya sih ya. Nah hari ini yang dipertahankan bagaimana yang dalam rohnya ini menuju Allah dengan teguh. Jangan bergoyang-goyang. Ya, jangan sampai kita lepas kepada Allah. Makanya kalau Anda datang ke Masjid Demak, di mihrabnya atau tempat imam masjidnya ada gambar kura-kura situ. Bulus. Bulus itu singkatan melbu kang alus. Yang masuk dalam sholat itu dalamnya sing alus. Sing alus iku hati atau jiwanya, ruhnya, bukan luarnya. Ketika ini takbir, ruh ini mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lakone nopo iki? Kita akan lanjutkan kita akan lanjutkan kebersamaan kita ini dan kita akan masih membahas mengenai makna itikaf dalam keberimanan. Tetaplah bersama kami di Oase Ramadan. Bersama kami di program Oase Ramadan yang merupakan program Ramadan di Metro TV dan kali ini kita masih membahas mengenai makna itikaf dalam keberimanan. Dan bersama saya masih bersama Ustadz Abu Sangkan. Ustadz, bicara soal itikaf ini semakin menarik ketika kita mempelajari dari sisi kaifiahnya atau cara-caranya. Nanti juga kita akan sama-sama mempraktekkan begitu Ustadz ya. Betul. Nanti pemirsa yang ada di rumah juga bisa mengkaji lebih jauh bagaimana seharusnya itikaf itu dilakukan. Namun kita nanti juga akan terima line telepon mungkin dari pemirsa yang akan menelpon. Atau juga ada interaktif dari audiens yang ada di sini. Kita lanjutkan sedikit Ustadz mengenai itikaf ini. Sebenarnya intinya kalau kita untuk mapping otak kita ingat filosofi orang Betawi. Ya. Orang Betawi itu bukan orang Betawi kalau kagak ada sholat, betul nggak? Bukan orang Betawi kalau kagak silaturahmi. Bukan orang Betawi kalau kagak ada silat. Ada. Untung Betawi jadi sama. kita. Jadi solawatun, silatun. Solatun itu sambung kepada Allah. Solawatun itu sambung ke Rasulullah. Silatun itu sambung kepada manusia. Namanya silaturahmi. Makanya orang Betawi suka silat. Silat itu artinya dari asal kata silman kotoak wa ahsin ila man asa'a ilaik. Sil, sambungkan hati yang terputus menjadi silaturahmi. Wa ahsin, tetap berbuat baik, sambungkan terus hati walaupun itu musuh kita, sambungkan hati. Makanya orang Betawi satu, solatun, solawatun, silatun, betul ya? Solatun, silat nyambung kepada Allah.
sholawatun nyambung ke Rasulullah, dan silaturahmi nyambung antar kita. Maka iktikaf adalah sambung kita kepada Allah dan sholawatun sekaligus. Karena kumpul berbanyak teman-teman, maka silaturahmi terjadi. Biar diingat, bagaimana silatun? Silatun saya akan gambarkan antara sesama. Misalkan, saya nyambungkan hati dengan Mang Muclik. Ya. Di saat saya menggendong anak saya, itu pasti hati saya menyambungkan dalam-dalam. Ketika sudah ada kesambungan, anak kita pergi jauh ke Amerika, Ya. maka juga akan tetap bergetar. Maka manfaatkan ibu-ibu di saat anaknya jauh, ketika itikaf sambungkan hati dengan doa. Karena anak kita sudah tidak bisa kita jaga dengan satpam. Anak kita sudah pandai, kecuali ibunya yang menelusup dengan hatinya ke dalam dadanya, dengan doa yang menggetarkan, dengan Al-Fatihah, dengan Quran yang kita bacakan, buktikan. Pasti anak kita akan bergetar. Mau berbuat yang tidak baik itu terasa sini, gak enak sama mama. Ya. Akan tersentak sih, gak jadi. Kenapa? Doa mengiringi jiwa anak kita. Sholatun, hari ini kita perlu sholatun. Sholatun menyambungkan kepada Allah. Ada kesambungan hati kita. Ketika takbir Allahu Akbar. Apa? Seperti bulus melbu kang alus. Artinya ruhnya yang berjalan. Mi'raj. Maka ruh ini ibarat kata Nabi. Sallu sholatan mawaddi'. Sholatlah kamu seperti sholat yang terakhir selamat tinggal. Orang yang sholat yang terakhir, sholat kematian kita. Ketika takbir, kalau kita sudah dipastikan matinya nanti malam oleh vonis pengadilan, kira-kira sikap kita gimana, Pak? Matinya nanti jam 1 malam, ditulis di papan tulis, si A mati karena akan melakukan, karena sudah teroris misalkan contoh aja, atau penjahat tiba-tiba tobat, pasti 1 jam tank, sebentar lagi aku mati. Tank setengah jam lagi. Bayangkan setengah jam lagi mati. Pasti sholatnya begini. Allah. Pasti akan tergetar. Karena nggak jelas matinya kapan sholatnya. Allah. Bener nggak? Iya Ustaz. Baik. Kita juga menerima telepon dari pemirsa ini. Ada pemirsa yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Bayu Setiawan. Ya, Pak Bayu. Pak Bayu Setiawan. Iya, Pak Bayu Setiawan dari mana? Dari Tarakan, Kalimantan Timur. Masya Allah, dari Kalimantan Timur ya. Baik, dari Tarakan ya Bapak ya. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Abu Sangkan mengenai... Ya, saya mau bertanya sama Ustadz. Iya. Apa? Ya, silakan Pak. Silakan. Begini Ustadz. Iya. Ya, saya mau bertanya tentang itikaf. Iya. Silakan. Caranya kita bertemu Allah. Iya. Untuk bertemu Allah. Iya, betul. Tetapi 2 kalimat syahadat kita. Iya, terus cepat Pak waktunya. Ada yang namanya ana. Iya. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, itu aja Pak. Itu aja Ustaz. Intinya, terima kasih. intinya kurang jelas ini. Pak Bayu. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya begini, intinya kita bisa pahami. Maaf Pak ya, tadi suaranya terputus-putus, tapi insya Allah saya bisa pahami, mudah-mudahan tidak salah. Iktikaf ini kan tujuannya ingin berjumpa Allah. Ya, ada yang mengatakan jumpa Allah itu di akhirat, betul. Maksud berjumpa di sini bukan melihat, tadi ya, tapi dia menemui Allah.
yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa terfikirkan oleh apa yang laisa kamitslihi syai'un. Tapi ada kan? Ada. Allah mengatakan aku ada. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, jawab saja ya Muhammad. Katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'ini idza da'ani falyastajibu li falyu'minu bi. Apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, katakan, aku dekat. Aku akan merespon kalau dia memanggil-manggil nama aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka hari ini, Bapak sebenarnya sudah berjumpa Allah, tapi tidak melihat Allah. Ya kan? Allah mengatakan sendiri, la tutrikul absar, wa huwa yatrikul absar, wa huwa latiful khabir. Dan di depan Allah, ketika syahadat, menyaksikan itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menyaksikan keberadaan Allah yang maha dekat tadi, diakuinya. Itulah tadi. Baik, itu dia jawaban yang luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Oase Ramadan Metro TV. Jangan kemana-mana pemirsa.